Halo semuanya. Jadi, hari ini kita akan belajar materi pertemuan pertama mata kuliah keuangan publik yang inti utamanya kita akan bahas terkait 4 pertanyaan keuangan publik dan keuangan publik positif juga normatif. Oh iya, sebelumnya ini bahan yang aku tampilin sekarang itu merupakan rangkuman yang dibuat sama Yarisko Dewa Vijaya. Makasih Dewa atas rangkumannya. Dan oke, kita mulai ya. Oke, jadi sebagai awalan, teman-teman pasti ingat nih ada teori ekonomi klasik dan dari pandangan Keynes, yang mana para penganut ekonomi klasik beranggapan bahwa suatu perekonomian dapat berjalan sendirinya yang dijalankan oleh mekanisme pasar. Jadi keseimbangan pasar tuh akan terbentuk dengan sendirinya melalui istilahnya tuh invisible hand, jadi tanpa adanya bantuan pemerintah. Sedangkan pandangan Keynes mengatakan kalau perlu nih ada campur tangan pemerintah sebagai policy maker atau pembuat kebijakan. Nah, atas kebijakan yang dibuat tersebut setidaknya harus mempertimbangkan atau menjawab keempat pertanyaan keuangan publik berikut. Yang pertama itu ada kapan seharusnya pemerintah melakukan intervensi ekonomi. Yang kedua, bagaimana cara pemerintah melakukan intervensi tersebut, apa efek dari intervensi pemerintah pada economic outcomes tersebut, dan mengapa pemerintah memilih cara intervensi tersebut. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Jadi, kapan sih pemerintah seharusnya melakukan intervensi ekonomi? Nah, jawabannya yang pertama ini ketika terjadi kegagalan pasar. Jadi pada dasarnya keseimbangan pasar akan terbentuk murni karena adanya demand yang sama dengan supply atau di mana terjadi saat kurva demand dan supply itu berpotongan. Namun pada kegagalan pasar itu yang terjadi adalah di mana demand itu tidak sama dengan supply. Oleh sebab itu pemerintah melakukan intervensi agar kegagalan pasar ini dapat teratasi gitu. Jadi pemerintah tuh turut campur tangan untuk mempertemukan demand dan supply, biar demand-nya tuh sama dengan supply-nya gitu. Di sini ada contohnya, sebagai contoh, terdapat sebagian masyarakat yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan ini kan dapat mempermudah proses pengobatan dan perawatan ya ketika sakit, terutama terkait biayanya gitu. Nah, mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan ini ketika sakit mungkin banyak memilih untuk nggak berobat karena biayanya yang mahal gitu. Dan mereka itu, mereka yang sakit dan tidak memiliki asuransi ini mungkin nggak mikir dampaknya ke orang lain gitu. Kalau mereka tuh bisa nularin penyakitnya ke orang lain dan itu yang dinamakan dengan eksternalitas negatif. Jadi sebagai hasilnya, pemerintah mungkin memberikan subsidi untuk keluarga yang berpenghasilan rendah. Nah, untuk kasus ini sebenarnya nyambung ke redistribusi. Jadi yang kedua terkait kapan seharusnya pemerintah melakukan intervensi ekonomi itu ketika terjadi redistribusi, yaitu pergeseran sumber daya dari suatu kelompok ke kelompok sosial yang lain. Jadi balik lagi ke kasus asuransi tadi, kenyataannya kan emang orang yang memiliki asuransi itu cenderung berpenghasilan tinggi ya ketimbang mereka yang tidak memiliki asuransi gitu. Nah, oleh sebab itu masyarakat mungkin merasa pantas gitu untuk redistribusi pendapatan atau penghasilan dari yang berpenghasilan tinggi ke yang berpenghasilan rendah. Lalu redistribusi ini juga sering melibatkan kerugian efisiensi atau efisiensi losses. Nah, contoh efisiensi losses ini kayak DWL atau dead weight loss, yang contohnya itu terkait adanya pengenaan pajak yang menyebabkan adanya pengurangan surplus produsen dan konsumen. Tapi untuk DWL sendiri itu bakal dibahas lebih detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, terus di sini juga ditulis nih redistribusi dapat mengubah perilaku orang. Contohnya itu memajaki rich people untuk distribusi ke poor people akan menyebabkan keduanya bekerja kurang keras. Nah, ini langsung masuk ke contoh logikanya aja ya. Jadi, orang yang berpenghasilan tinggi itu terkena pajak tinggi, yang mana tujuannya itu sebenarnya redistribusi ke orang berpenghasilan rendah. Jadi kan mereka yang berpenghasilan tinggi itu
eh, pajaknya tuh tinggi juga ya. Jadi ada tarif pajak progresif kan ya di PPh pasal 21 tuh, semakin tinggi penghasilannya tuh berarti tarif pajaknya juga tinggi gitu. Nah, tax-nya ini tuh, itu jadi R tuh buat rich people dan P buat poor people ya. Jadi rich people ini kan dipajakin dengan tarif yang lebih tinggi gitu, di mana pajaknya itu masuk ke government kan. Nah, lalu orang yang berpenghasilan rendah itu mendapatkan subsidi gitu dari government tuh atas untuk maaf, aku ulangi ya. Jadi untuk contoh redistribusi ini, yang pertama orang berpenghasilan tinggi itu terkena pajak tinggi. Nah tujuannya itu untuk redistribusi ke orang berpenghasilan rendah. Nah jadi rich people di sini tuh kena taxes. Nah taxesnya itu masuk government. Redistribusi di sini contohnya itu subsidi untuk membantu poor people dalam melakukan konsumsi. Nah, tapi orang yang berpenghasilan tinggi ini tuh menjadi kurang keras gitu dalam bekerja. Kenapa? Karena sadar penghasilannya itu tidak dapat diambil semua. Jadi penghasilannya itu ada yang terpotong pajak kan. Nah, nilai yang terpotong pun nilainya tinggi gitu. Terus sedangkan untuk orang yang berpenghasilan rendah menjadi kurang keras dalam bekerja. Kenapa? Karena ya udah toh kita nggak kerja keras aja dapat subsidi, tenang aja gitu. Toh tetap terpenuhi nanti dalam melakukan konsumsi gitu pikirnya. Nah, jadi itu dapat terjadi efisiensi losses. Lalu masuk ke pertanyaan ketiga, bagaimana cara pemerintah melakukan intervensi tersebut? Sebenarnya ada banyak cara. Di antaranya di sini tuh ada melalui mekanisme harga, itu bisa melalui pajak dan subsidi, terus ada melalui mandat, public provision, dan public financing of private provision. Jadi public provision ini pemerintah terlibat secara langsung gitu untuk menyediakan fasilitas masyarakat, penyediaan kepada publik gitu. Sedangkan untuk public financing of private provision itu pemerintah berusaha menyediakan fasilitas masyarakat secara tidak langsung dengan melalui penyediaan dana oleh badan swasta. Oh iya, mohon maaf. Tadi untuk yang bagaimana itu merupakan pertanyaan kedua. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu apa efek dari intervensi pemerintah pada economic outcomes tersebut. Nah, efeknya itu ada dua, efek langsung dan tidak langsung. Efek langsung ini kayak pengaruh yang dapat diprediksi jika individu tidak mengubah perilakunya dalam merespons intervensi. Nah, jadi ini tuh contohnya diprediksi terdapat 44 juta orang Amerika yang asuransinya itu di-cover pemerintah dengan biaya 88 miliar. Nah, untuk efek tidak langsungnya ini, itu beberapa orang mengubah perilaku mereka sebagai respons terhadap intervensi. Jadi contohnya tuh beberapa orang beralih dari sumber asuransi kesehatan lain, misal swasta, untuk asuransi kesehatan pemerintah yang gratis. Jadi kan tadi sebagai contoh udah diprediksi nih 44 juta orang aja yang di-cover asuransi kesehatannya sama pemerintah. Nah, tapi ternyata di luar 44 juta orang itu tuh beralih gitu. Dari mereka yang udah memiliki asuransi swasta, mereka memilih untuk memiliki asuransi kesehatan pemerintah karena gratis gitu. Nah, atas orang-orang yang beralih ke asuransi kesehatan pemerintah yang gratis itu tuh kan kita nggak dapat ditentukan ya, tidak dapat ditentukan gitu secara pasti berapa orangnya yang beralih. Nah, oleh karena itu hal tersebut disebut sebagai efek tidak langsung. Masuk ke pertanyaan keempat, mengapa pemerintah memilih cara intervensi tersebut? Pemerintah melakukan intervensi tidak hanya terbatas karena kegagalan pasar dan redistribusi. Kenyataannya, pemerintah menghadapi masalah sulit untuk menggabungkan pilihan masyarakat yang berbeda-beda menjadi satu keputusan kebijakan yang tepat. Nah,
tools of political economy ini membantu kita mengerti bagaimana pemerintah membuat keputusan kebijakan publik. Sama seperti kegagalan pasar yang dapat menyebabkan inefisiensi pasar, terdapat sejumlah kegagalan pemerintah yang mengarah pada intervensi kurang tepat. Jadi intinya tuh pemerintah tuh tidak selalu memilih hasil yang paling efisien atau yang paling diinginkan secara sosial gitu, karena kan tadi dikatakan menghadapi masalah-masalah sulit gitu untuk menggabungkan pilihan masyarakat yang berbeda-beda menjadi suatu keputusan kebijakan yang tepat. Nah, untuk political economy ini sendiri, itu mungkin akan dibahas lebih lanjut di TM7, seperti itu. Yang mungkin secara ringkasnya, political economy itu merupakan teori bagaimana proses politik menghasilkan keputusan yang berpengaruh terhadap individu dan perekonomian. Nah, selanjutnya terkait dengan peraturan pemerintah yang merupakan contoh intervensi non-harga, yaitu ada makanan dan obat-obatan yang beredar di masyarakat itu diatur dan disetujui terlebih dahulu oleh pemerintah. Nah, tujuannya ini untuk menjamin keselamatan masyarakat. Jadi, makanan dan obat-obatan yang beredar di masyarakat tuh nggak asal-asalan gitu, nggak yang membahayakan masyarakat. Makanya diatur oleh pemerintah. Dan ada juga terkait kecelakaan kerja atau jaminan kerja itu juga diatur oleh pemerintah. Dan contoh lainnya. Selanjutnya, pembahasan terkait keuangan publik dan keuangan publik positif dan normatif. Itu keuangan publik positif itu merupakan suatu studi tentang fakta gitu, atau keadaan yang sebenarnya terjadi. Jadi pemerintah tuh gimana sih dalam mencari, mengumpulkan dan menggunakan dana. Nah, sedangkan untuk keuangan publik normatif itu kan tadi udah ada nih fakta dan atau keadaan sebenarnya. Nah, atas hal tersebut, itu tuh gimana sih pandangan seseorang, gimana sih pandangan masyarakat terhadap hal tersebut gitu. Nah, contohnya di sini ada jaminan sosial, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Tapi aku mau ngejelasin tentang perawatan kesehatan aja, karena aku rasa terkait perawatan kesehatan ini dapat mudah dimengerti untuk ngejelasin keuangan publik positif dan normatif. Oke, jadi terkait dengan perawatan kesehatan, dari sisi positifnya, sebagai contoh, pemerintah Amerika telah membuat kebijakan terkait asuransi kesehatan, namun tetap saja terdapat 45 juta orang atau 18% penduduknya tidak memiliki asuransi kesehatan. Dan ternyata mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan pun memiliki kesehatan yang lebih buruk gitu dibanding yang punya asuransi. Nah, lalu dari segi normatifnya, atau yang merupakan pandangan orang lain akan suatu kebijakan atau akan hal keadaan fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi gitu, terbagi menjadi dua pendapat, ada pendapat liberal dan konservatif. Nah, kalau pendapat liberal itu menyatakan mereka yang tidak berasuransi itu ditanggung aja oleh negara melalui peraturan pemerintah, biar sekalian pemerintah mengendalikan biaya, misalnya dengan membatasi harga penyedia medis atas pelayanan mereka. Sedangkan pendapat konservatif ini menyatakan mereka yang nggak berasuransi itu dikasih subsidi aja, soalnya kayaknya pemerintah susah deh kalau mau ngontrol harga. Jadi intinya kayak ada sudut pandang lain gitu terhadap kebijakan maupun atas fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi seperti itu. Sekian penjelasan dari aku dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku pun sadar kalau video belajar ini masih banyak kurangnya, jadi ayo kita sama-sama belajar lagi, dan kalau ada yang mau didiskusiin bisa hubungi Irisko Dewa Vijaya atau aku. Sekian dan terima kasih.